sebagai lembaga pendidikan terpercaya, dan terluas di Indonesia, melalui sistem waralaba yang inovatif dan berkelanjutan. Misi PT Anemon Educipta Investa. 1. Menyediakan pendidikan berkualitas, relevan dan konsisten di semua cabang. 2. Mengembangkan jaringan waralaba, yang solid dan merata, di seluruh Indonesia. 3. Mendorong inovasi digital, untuk mendukung efektivitas belajar dan bisnis. 4. Mewujudkan keberlanjutan bisnis, dengan operasional yang efisien dan adaptif. 5. Membangun kemitraan strategis, untuk memperluas dampak sosial. Value Anemon. Juara. Jujur. Unggul. Andal. Responsif. Amanah. Nah, pada kesempatan hari ini, saya mewakili General Manager akan menyampaikan capaian teman-teman, capaian kita bersama di bulan Juli. Dan sudah sampai sejauh mana perjalanan kita sampai dengan bulan Juli. Gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, mungkin di sini ada yang bisa bantu saya jawab gitu ya. Kira-kira dari bulan kira-kira di bulan Juli, berapa persen pencapaian target kita? 77%. Wah, ini sangat diingat gitu ya sama Mr. Andi. 77%. Apakah benar? Benar nggak yang disampaikan oleh Mr. Andi? Benar ya teman-teman ya. Jadi di bulan Juli pencapaian target kita adalah sebesar 77%. Jadi ada peningkatan 6% dari bulan Juni kemarin. Di bulan Juni pencapaian target kita adalah 71%. Bulan Juli mengalami peningkatan sebesar 6% menjadi 77%. Yang tentunya pencapaian target ini tidak terlepas dari kontribusi teman-teman semuanya. Dari tim FD, FS, BO, R&D, dan juga HR dan legal. Gitu ya teman-teman. Nah sebentar lagi saya akan sampaikan apa-apa yang menjadi pencapaian dari masing-masing departemen. Saya lihat contekan dulu. Oke teman-teman. Jadi seperti yang disampaikan dan dijawab oleh Mr. Andi, bahwa pencapaian target kita di bulan Juli adalah 77%. Di mana ini berkat kontribusi kita semuanya, ya. Yang pertama dari franchise development, yang pada bulan Juni mencapai omset targetnya ya sebesar 66,7%. Kasih tepuk tangan dulu untuk franchise development. Di mana ini terbagi dari 6 booking fee dan juga 8 pelunasan. Nah, teman-teman, bulan Juni kemarin kita mengalami penurunan. Tetapi itu tidak menyurutkan ya, teman-teman ya, tidak menyurutkan semangat. Saya berterima kasih atas kontribusi dari franchise development, tim sales. Terima kasih Mr. Ananta yang saat ini menjadi MC, dan ternyata beliau achieve 3 franchisee. Kasih tepuk tangan untuk Mr. Ananta. Oke, dan juga outlet baru kita dari bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli
Kira-kira siapa yang bisa bantu saya? Berapa jumlah outlet baru yang sudah buka dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli? Kira-kira ada yang tahu? Berapa ya? Berapa kira-kira? 40? 58. Siapa tuh yang jawab tuh? 58, betul. Jadi dari Januari sampai dengan Juli kita baru punya 58 outlet baru. Kira-kira bulan ini nambah lagi berapa? Agustus. Lagi 12. Siapa yang jawab? Mister Andre kayaknya ya? Iya, sales ya. Yakin ya? 12 ya? Yakin? Oke, saya tunggu pasiennya. Oke, jadi kalau bulan ini achieve 12, berarti outlet baru kita mencapai 70. 12, 12, 12, 12. Gitu ya, benar ya? Benar ya Mister Andre ya? Saya catat itu. Jadi saya tagih. Oh. Oke, jadi itu teman-teman, bahwa kita ternyata sudah 58 outlet baru yang sudah kita berhasil bantu ya, bantu untuk buka outlet di seluruh Indonesia, teman-teman. Oke, itu dari franchise development. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk tim franchise development. Saya doakan sehat-sehat selalu ya, franchise development ya, tim sales sehat-sehat ya, sehat-sehat harus masuk terus. Oke, yang kedua, ini pencapaian dari franchise support. Franchise support. Yang timnya paling banyak gitu ya teman-teman. Pencapaiannya bulan Juli. Kira-kira berapa sih jumlah siswa kita di seluruh Indonesia pada bulan Juli? Oke, Miss Pipin, berapa? 25.183. Oke, kasih tepuk tangan untuk Miss Pipin, benar ya? 25.183. 25.000 yang kita harus perhatikan ya teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi siswa baru. Nah, siapa yang tahu kira-kira siswa baru kita berapa sih bulan Juli? Selain Miss Bibit. Hanya support kayaknya ada 1.000 orang deh. Oh enggak ya? Berapa Miss Saras? 4.000. Saya lihat contekan. 4.500. Ayo yang lain, yang temannya, ayo. Baru ini tip OM ya, pantas ingat ya, karena dia mantengin obat mana gitu ya. Yang lain, sedikit lagi, 4.540. Oke, dikali 2, 42-nya. Karena siswa baru kita 4.584. Oke, itu siswa baru yang berhasil kita capai di bulan Juli ya. Bulan Agustus kira-kira berapa? 5.000. 5.000. Sudah ngecek tadi berapa siswa barunya? Benar ya, 5.000 ya. Terima kasih, I love you Miss Nesya. Bulan Agustus 5.000. Merdeka ya? Merdeka. 5.000 ya? 5.000. Oke, Mister Adit mana? 5.000 Mister. Siap, insya Allah. Astongkara dulu yang kenceng, Miss. Astongkara, Miss, coba. Oke. Terima kasih tim OM Miss Nesya. 5.000, terima kasih untuk targetnya bulan ini ya. Kemudian untuk data jumlah peserta training. Miss Lia nggak boleh jawab. Yang lainnya, berapa kira-kira yang sudah kalian trainingkan ya, yang kalian ajak Zoom meeting? Tim Raja Support? 70? Berapa? 73. 73 dalam 1 bulan kita mentrainingkan. Kita harus bersiap bulan ini karena 12. Penambahan outlet baru bulan ini bisa jadi mencapai, tambah aja 12 kali 3. 36. 75 ditambah 73 tambah 36. 109. Gitu ya. Jadi mesti siap-siap, siapkan tenaga, siapkan pikiran ya teman-teman ya. Tapi kalian keren banget ya, sudah mencapai jumlah trainee yang
cukup besar, dan juga pencapaian siswa. Kasih tepuk tangan untuk tim franchise semua. Oke, itu tadi franchise development dan franchise support atas pencapaiannya di bulan Juli. Nah, kita lanjut ke, jangan turun dulu deh, research and development. R&D. Nah, ini R&D nih. Kadang memang tidak secara langsung ya. R&D ini tidak secara langsung bersentuhan dengan target, tidaklah secara langsung bersentuhan dengan penambahan jumlah siswa, dengan penambahan jumlah franchisee. Tetapi bisa kita bayangkan kalau tidak ada R&D, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kelangsungan sistem kita? Mister Dar nggak masuk-masuk gitu. Gimana nih? Gimana? Apa yang bisa kita capai? Nggak bisa ya teman-teman ya. Apalagi kita sekarang full online. Full online tentunya Mister Dar, saya doakan Mister sehat-sehat selalu dan tim. Mister Edo juga supaya kita bisa support gitu ya Mister Dar ya. Walaupun tidak support, franchise support namanya. Tapi HU support gitu. Karena di bulan Juli tim R&D ini sedang ini ya mengerjakan proyek LMS. LMS sudah masuk ke tahap perbaikan UI UX. Wih, keren banget gitu ya. Dan integrasi antar sistem dan penyempurnaan fitur di semua user. Sepertinya dengar-dengar target bulan ini selesai ya, Mister? Bisa dipakai ya? Bisa dipakai. Tanya semua. Ini yang jawab siapa? Langsung disenggol-senggol sama Miss Sukman. Oke, jadi lakukan yang terbaik, cari lagi, uji coba terus gitu ya. Ini keren banget. Akhirnya cita-cita dari founder kita, Miss Ami, pengen punya LMS, pengen punya LMS. Terima kasih juga, Mr. Dad. Diam-diam. Ini otaknya juga ini. Sehat-sehat selalu kita. Kayaknya panas nih. Setelah ini terus lembur, besok jadi. Enggak ya? Ah, gitu. Sudah. Oh, banyak fans dia di sini ya. Bulan depan kayaknya di sini gitu ya. Oke, kemudian dari maintenance, merancang update bahasa pemrograman. Wih, kayak gini bahasanya. Pemrograman sistem aplikasi guru ke versi terbaru untuk sistem yang lebih baik, ringan, dan mudah di-maintenance. Wih, aplikasi guru. Siapa di sini teman-teman yang ada di HO saat ini yang dulunya ada di hotel? Coba angkat dulu. Angkat tangannya kencang. Udah mandi kan? Nah, yang pernah menggunakan aplikasi guru. Ya, oh, kebanyakan di Raja Support ya. Oh, ada R&D juga. Oke. Ada sales juga ternyata. Oke. Salesnya, oke. Oke, jadi dulu tahu ya tampilannya gimana ya? Kayak gimana ya? Dulu itu kita buatnya tahun 2020 pas COVID gitu. Tapi dari tim R&D itu punya pemikiran, oh ini harus diperbarui gitu ya, harus mengikuti dengan zamannya. Terima kasih Mr. Edo, saya tidak bisa melihat. Sehat-sehat terus Mr. Edo. Biasanya juga kalau saya ada apa namanya ya, permintaan dari cabang, ada pertanyaan itu biasanya saya rempongin nih dardo gitu biasanya. Terima kasih Mr. Edo, Mr. Da, dan tentunya karena ada head yang begitu gesit gitu ya, begitu cimi-cimi gitu menurut saya itu Miss Sukma, terima kasih banyak atas arahannya untuk tim R&D. Terima kasih tim R&D, sehat-sehat selalu. Kasih tepuk tangan dulu ke tim R&D. Satu lagi, ada tim business operation yang tadi jawab 77%. Harus sudah valid gitu ya angkanya ya. Kok sampai nggak inget nih berapa pencapaian. Oke. Pencapaian dari tim BO untuk saat ini di bulan Juli gitu ya. Rasio penagihan piutang tercapai 99% dan menghasilkan net cash flow positif. Terima kasih sudah menjaga uang kita ya, uang kita bersama. Tolong dijaga terus supaya tetap ada uangnya kalau berbunga gitu ya. Ini paling sibuk mikirin ganggu Miss Ami. Miss Ami di sini suku bunganya. Thank you, Mister.
dan rasio penagihan piutangnya 99%. Bulan ini targetnya harus 100% ya. Ayo tim sama-sama bergerak. Gimana caranya nagih. Nagihnya yang cantik ya tentunya ya, yang supaya orang itu gimana caranya nggak juari, nggak bayar gitu ya teman-teman ya. Kemudian ketepatan pelaporan pajak massa mencapai 100%. Loh, keren banget, kasih tepuk tangan. Dan tingkat penyelesaian purchase order 100% dengan jumlah PO berapa ayo? Berapa ya dengan siswa baru 4.500? Berapa sih orderan yang masuk ke kita? Berapa kira-kira? Ayo. Ya, yang tadi ya kayak itu tadi ayo berapa? Ingat nggak? Kan? Berapa kira-kira? Saya nggak ingat bisa nih, pokoknya saya pecah gitu pokoknya. Berapa ayo? Ayo kita berdiskusi dulu, udah habis waktunya ya. 682 PO. Itu nggak boleh tidur itu deh. Jam makan siang. Sekarang sebentar lagi habis kita mau alignment, kerjain lagi PO-nya ya. Jumlah PO terbanyak selama 7 bulan terakhir. Weh, hati-hati bulan ini masih kita fase tinggi. Jadi PO-nya pastinya akan bertambah. Lagi itu tim sales sudah kesal sekali Mr. Andre pengen 12 cabang. Siap-siap nambah. Juga akan ada tim baru karena untuk menyiasati penambahan jumlah PO gitu ya teman-teman ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk tim business operation. Terima kasih sudah menjaga keuangan kita supaya tetap stabil, supaya tetap positif gitu ya. Oke, terakhir saya ingin mengucapkan apresiasi juga atas pencapaian dari tim HR. Mana dia? Dan juga tim legal, terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman juga sudah mendampingi franchisee baru Anemon, baik itu pendampingan perekrutan, baik itu diskusi bersama calon franchisee sehingga mereka bisa segera memiliki SDM dan bisa segera membuka cabang dan menyumbangkan jumlah siswa. Thank you tim HR, sehat-sehat selalu. Tim JE juga thank you sudah selalu kalau nanti ada fasilitas-fasilitas yang kurang hubungi siapa namanya? Thank you juga untuk Mr. Legal, Mr. Rahmat ya. Thank you sudah ingat ya tanda perjanjian. Jadi habis survei tanda perjanjian biar cepat buka gitu ya. Mr. Legal ya. Oke, thank you Mr. Legal. Kasih tepuk tangan untuk Mr. Rahmat. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi pencapaian kita di bulan Juli. Nah, bulan Agustus per tanggal 1, kemarin kita Juli 77%. Ya. Bulan Agustus kira-kira, nih saya tanya deh sama teman-teman, kira-kira berapa mau pencapaian target kita? Dan Agustus naik dong harusnya ya. Berapa? Siapa yang mau jawab nih? Benar juga ya. Berapa kira-kira? Mau berapa? 100. Oh, Pak Haji bilang 100. Baik, Mister. 100 ya. 100. Oke, kabar gembiranya per tanggal 1 Agustus pencapaian target kita itu sudah di angka 61%. Berarti kurangnya lagi berapa? 39%. 12 cabang. Kurang kayaknya ya. Kurang ya. Kalau 12 cabang kurang lagi 39% itu. Oke, saya kemarin diskusi sama Mr. Andi. Berapa nih target kita bulan Agustus? Sekian, Miss. Saya cek sistem. Wah, baru 61. Berarti kurangnya lagi 39% dari target kita. Oke, saya tunggu janjinya. Jangan janji manis ya, Mr. Andre. I love you. Ya, Mr. Andre dan tim CS. Mr. Ananta, Mr. Rizky, Mr. Erlang. Ya, saya tunggu janjinya 12 cabang bulan ini supaya mendekati 100%. Siap ya?
Siap, oke. Nah, kemudian teman-teman, masih ingatkah berapa target omset kita? Target kita. Sorry ya, hari ini saya berbicara target hanya karena penyampaian ya. Penyampaian capaian kita. Jadi kita harus tahu kita sudah mencapai sesuatu baru sampai mana. Setahun ini dalam sampai dengan akhir tahun. Berapa target kita? 22 M. Berapa persen sudah kita capai? Ada yang tahu? Saya bantu nih ya. Saya bantu aja dah ya. 43%. Kurangnya lagi berapa? 57. Kita punya waktu 5 bulan lagi. 5 bulan lagi 57% supaya menjadi 100%. Jadi ini masih PR besar kita ya teman-teman. PR besar kita semuanya. Gitu ya, saya masih sangat teringat ya satu statement yang saya dengarkan beberapa tahun sebelumnya dari Miss Ami, dan mungkin kalau dari teman-teman baru mendengar ini di tahun kemarin, awal tahun ini ya, tahun bulan Januari kan kita ada training ya dengan Miss Ami ya di sini ya, masih ingat ya, saya masih ingat sekali di sini ada apa namanya itu yang tulis-tulis flip chart. Miss Ami nulis target 22 M gitu. Satu yang masih nyantol, oh ini yang pernah saya dengar sebelumnya. Ya, satu statementnya seperti ini. Kita atau karyawan akan lebih baik jika, untuk masih ingat ya, masih ingat ya, Miss. Perusahaan lebih baik. Perusahaan akan lebih baik hanya jika karyawan lebih baik. Kita mau kan jadi manusia-manusia yang lebih baik di sini? Mau lebih baik dari sisi karakter, dari sisi kehidupan sosial, dari sisi finansial, mau kan lebih baik? Mau. Kalau memang kita mau, maka perusahaan harus lebih baik. Perusahaan harus lebih baik. Harus lebih banyak cabangnya, harus lebih banyak omsetnya, harus lebih banyak memberikan manfaat, dan tentunya harus lebih banyak profitnya. Ya, harus lebih banyak profitnya. Lalu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan supaya bisa menjadi lebih baik? Kita mulai dari diri kita masing-masing. Ya teman-teman ya, mulai dari diri kita masing-masing. Lebih baik setiap harinya teman-teman. Caranya gimana? Gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi lebih baik setiap harinya? Saya punya 2 tips ya. Caranya yang pertama adalah jaga diri. Oh, kenapa jaga diri? Jaga diri dari siapa? Gimana caranya menjaga diri? Bawa polisi sini? Sewa bodyguard? Enggak ya? Oke, jaga diri. Kenapa sih kita harus menjaga diri kita? Karena kalau kita kenapa-kenapa, kita sakit misalkan, tidak bisa bekerja, bisakah kita berkontribusi untuk perusahaan? Nggak bisa. Bisakah kita memberikan yang terbaik untuk perusahaan? Nggak bisa. Kalau kita semua tidak bisa memberikan yang terbaik, bagaimana perusahaan bisa menjadi lebih baik? Itu tidak bisa. Yang pertama, wajib hukumnya untuk menjaga diri kita. Caranya gimana? Yang pertama, kita berdoa. Ya, setiap apapun. Ada teman-teman di sini yang tidak pernah berdoa? Saya yakin tidak ada. Semua pasti berdoa. Kita dari baru bangun juga berdoa. Ya, walaupun tidak hafal mantranya gitu ya, tapi kita berdoa. Ya, setiap baru bangun kita berdoa, mau berangkat kerja kita berdoa, sampai di kantor kita diberikan fasilitas oleh perusahaan untuk menunaikan ibadah, untuk kita berdoa. Kita berdoa dulu. Kenapa? Supaya kita bisa menyelaraskan energi. Energi-energi yang kita bawa, energi-energi negatif yang kita bawa dari luar, bisa netral di sini sehingga kita bisa tenang bekerja. Setuju ya? Dan pada saat kita berdoa, kita kan punya cara masing-masing untuk berdoa ya teman-teman ya. Jadi kalau umat muslim, teman-teman yang muslim ada di musola, yang Kristiani ada di altar, yang Hindu ada di sini, di ajang ide gitu. Jadi berdoanya yang sungguh-sungguh juga, yang benar juga, mulai dari memperhatikan sarana. Kalau teman-teman muslim harus apa namanya itu cuci kaki tuh? Sorry, wudhu ya, diperhatikan sekali wudhunya. Kalau kita yang sorry kalau Kristiani lilin ya,
Nyalanya, menjaga nyalanya nih gimana biar bagus. Diperhatikan. Nah, kalau kita, sorry karena di sini belum ada teman-teman yang udah ya, belum ada ya teman-teman ya. Jadi kita baru ada 3. Next, ke depannya kan pasti kita memiliki cara yang berbeda juga. Nah, kalau umat Hindu, saudara-saudara saya yang beragama Hindu yang sama dengan saya, ayo perhatikan. Teman-teman sudah dikasih contekan kan ya? Contekan lembaran itu dibuat supaya kita benar-benar melakukan. Benar-benar nih doanya, benar nih kita menghaturkan sesuatu, tahu tujuannya, gitu ya teman-teman ya. Apalagi kemarin sudah sempat mendengarkan dan mengucapnya dari Miss Ami juga, yang ini di mana, apa fungsinya, itu benar-benar dilakukan, ya. Setuju ya? Jadi kadang saya sesekali juga keliling lihatin, oh udah sesuai. Terima kasih banyak sudah menjaga kantor kita ini supaya energinya tetap selaras. Gitu. Yang pertama yang tadi berdoa. Yang kedua adalah batasi kegiatan yang berpotensi merugikan diri sendiri. Batasi. Bukan saya melarang, teman-teman, berarti saya nggak boleh ke sini dong, saya nggak boleh ke sana dong, enggak. Tapi tolong ingat juga, batasi. Kita kan pasti tahu ya, segala sesuatu itu pasti ada resiko. Ya, apalagi kemarin mungkin yang sudah sempat sama Bu Oti, ada manajemen resiko gitu ya, risk management. Kita melakukan ini pas resikonya apa? Ini resikonya apa? Batasi. Boleh teman-teman melakukan kegiatan atau apa, tapi tolong batasi. Pilih mana hal-hal yang memang berpotensi untuk merugikan diri sendiri. Karena kalau diri sendiri dirugikan, tentunya itu akan berefek. Apalagi misalkan ngajak temennya juga ikut kena resiko, jadinya kan akan merugikan. Tidak hanya sendiri, tapi juga akan merugikan orang lain. Gitu ya. Jadi itu pentingnya supaya kita bisa memberikan yang lebih baik untuk perusahaan, maka kita harus jaga diri kita dengan berdoa, dengan membatasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi merugikan diri sendiri. Ya, setuju ya teman-teman ya? Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, selain menjaga diri supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi, memberikan yang lebih baik lagi, yang kedua adalah tingkatkan ownership. Teman-teman ya, tingkatkan kepedulian teman-teman, tingkatkan kepekaan teman-teman. Itu. Ini adalah rumah kita. Anemon ini, kantor ini adalah rumah kita. Bayangkan, sepertiga waktu teman-teman dalam satu hari kita ada di sini. Teman-teman makan siang, nyemil, ada di sini, bekerja ada di sini. Jadi tolong tingkatkan kepedulian dan kepekaan teman-teman, rasa ownership kita dari hal-hal kecil, ya, dari hal-hal kecil. Misalkan kalau kita mau kemana-mana pergi, pastikan dulu rumah kita terkunci. Kalau kita meninggalkan, teman-teman kalau pergi dari kosnya terkunci nggak? Kunci, dicek nggak kulkasnya udah ketutup belum, kompornya masih hidup apa enggak, gitu. Anjing saya masih di dalam apa enggak? Kan dicek ya, kucingnya udah makan atau belum. Begitu juga dengan di kantor. Tolong, siapapun yang biasanya sore-sore pulang kerja sore, ini dipastikan sudah tertutup, terkunci ya, bukan tertutup, hanya tertutup, tapi terkunci. Pastikan. Kalau teman-teman tidak bawa kunci, cari CS-nya, suruh kunci. Itu diperhatikan untuk teman-teman yang semisalkan kerja sore sampai sore lembur, itu minta tolong. Ya, setuju ya? Karena kita harus menjaga ini dulu. Kita tidak bisa memberikan yang terbaik, tidak bisa menuntut perusahaan menjadi lebih baik kalau kita sendiri belum bisa memberikan yang terbaik. Gitu ya teman-teman. Jadi ada 2 yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Yang pertama adalah menjaga diri. Yang kedua adalah tingkatkan kepedulian, tingkatkan ownership kita, kepekaan kita. Dan untuk bulan ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan, pasti kita akan ada kegiatan. Saya harap teman-teman nanti Kak juga, ini apa nih, kita mau ngapain nih bulan Agustus, Agustusan kita ngapain? Selain kita mengejar target, seperti itu ya teman-teman ya. Kepedulian kita juga kepada sesama, di sini saya harapkan bisa selalu ditingkatkan. Nah pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan itu?
Kenapa kita harus menjadi lebih baik dan perusahaan lebih baik? Karena kita punya tugas yang besar, teman-teman. Peran kita sangat besar di sini, di Anemon. Di Anemon ini tidak ada posisi yang remeh-temeh. Nggak ada. Kita berjuang di posisi kita masing-masing. Benar ya? Nggak ada yang remeh-temeh posisi. Oh, saya cuma sebagai A, sebagai B. No. Kita punya peran dan tugas yang besar. Tugas kita adalah menjaga nyala anemon supaya bisa terus bersinar. Terus bisa kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Gitu ya, teman-teman ya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak pada Miss Ami. Terima kasih sudah menciptakan anemon. Dan terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah mau berjuang sama-sama di sini, sudah mau bertumbuh di sini. Sesekali teman-teman, coba teman-teman bengong, sorry bukan bengong ya, duduk, berdiri gitu ya, berdiri di sini, lihat peta Indonesia ini. Ada yang pernah lihat ini? Nah, terus lihatnya kayak gimana? Udah peta aja sih, Miss. Gak ada nama-namanya gitu ya. Coba teman-teman renungkan, berdiri di depan peta Indonesia, lihat titik-titiknya. Oh, saya ada di mana? Oh, kita akan ada di mana nantinya? Saya kadang bengong liatin, dulu anemon ada di 2 titik ini. Sekarang sudah banyak titik. Saya percaya, kalau kita coba, peran saya sangat besar di sini. Walaupun mungkin tidak secara langsung kita ada di outlet gitu, enggak. Tapi kita punya peran di situ, teman-teman. Jadi seluruh Indonesia kita membawa mereka, kita bawa KKI keliling Indonesia. Itu pahalanya sangat besar. Saya sangat percaya itu. Ya, jadi teman-teman, mulai sekarang, ayo berikan yang terbaik, jaga diri teman-teman, tetap sehat, makan teratur, 4 sehat 5 sempurna gitu. Ke seluruh Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa untuk kegiatan-kegiatan Monthly Alignment selanjutnya. Terakhir saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Ananta. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oke, sekarang santai ya. Sedikit tambahan saja, boleh kalian gerak-gerakkan dulu kakinya. Saya tahu sudah agak pegal lebih dari setengah jam ya. Boleh-boleh digerakkan dulu. Sebenarnya agenda Monthly Alignment ini kan sudah kita lakukan lebih dari 1 tahun ya. Kapan pertama kali kita melakukan Monthly Alignment? Bulan Agustus atau Juli? Ya, Juli atau Agustus ya. Setelah grand opening di kantor baru waktu itu ya. Oke. Awalnya sebelum tahun 2026 selalu ada penyampaian dari saya, tapi 2026 saya merasa bahwa semua leader juga harus memiliki kesempatan yang sama, memberikan inspirasi, motivasi kepada kita semua untuk menjalani hari-hari ini dengan jauh lebih baik. Nah, kenapa sih hari ini saya kembali lagi hadir untuk sedikit saja agenda dadakan ya. Kenapa? Kepikiran sama salah satu kata-kata di hari Sabtu pada saat kita merayakan hari ada yang enggak? Hari itu saya mendengar satu perkataan, satu kalimat dari Mr. Erlangga. Oke, saya memasuki sebuah budaya yang berbeda.
awalnya nggak ada yang nyanyi-nyanyi, nggak ada yang tiba-tiba kok saya disuruh nyanyi ya. Nah, itu yang membuat saya kepikiran kembali untuk menyampaikan apa sih sebenarnya maksud apa yang kita lakukan. Karena kalau kita melakukan sesuatu tapi kita nggak ngerti maknanya, itu hanya sebuah formalitas. Dan jangan melakukan sesuatu karena formalitas, teman-teman. Nggak ada nyawanya. Nah, maka hari ini saya akan sampaikan kembali kenapa sih kita harus melakukan apa yang kita lakukan selama ini yang mungkin berbeda dari perusahaan-perusahaan yang lain. Sekarang saya mau tanya, di sini yang baru pertama kali hari ini mengikuti morning alignment, angkat tangannya. Angkat tangan yang tinggi biar saya tahu. Wow, banyak sekali ya. Ada yang baru, memang benar-benar baru. Ada yang memang dari outlet, ya, dan baru pertama kali mengikuti kegiatan HO. Tetap angkat tangan. Yang pernah mengikuti 2 kali, angkat tangannya. Yang 1 kali tetap angkat tangan. Oke, yang 2 kali, angkat tangannya tinggi. Oke, baru 2 kali. Yang 3 kali, 3 kali. Tetap yang sebelumnya tetap angkat tangannya. Yang 3 kali, yang 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Oke. Tetap angkat tangannya. Teman-teman, benar atau enggak? Teman-teman yang angkat tangan ini pernah enggak lihat saya kasih sambutan di morning alignment? Pernah. Siapa yang pernah? Oke, yang lain turunkan. Nah, sisanya ini berarti belum pernah, betul? Betul atau betul? Betul. Oke. Nah, oke, boleh diturunkan tangannya, Bis. Nah, dengan melihat banyaknya teman-teman yang tidak pernah, artinya kembali untuk mendengarkan sedikit arahan dari saya akan kembali untuk memberikan alasan kenapa kita harus melakukan semua ini. Kalau tadi misalnya sudah menyampaikan kenapa kita harus melakukan model alignment. Ya, untuk menyelaraskan visi, misi, energi untuk 1 bulan ke depan, kita tahu arahnya, kita tahu pencapaian kita. Tapi satu hal yang mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman yang belum mengetahui kenapa sih kita harus nyanyi-nyanyi setiap hari. Ada nggak yang bertanya-tanya dalam hati, Miss, kenapa ya saya harus nyanyi-nyanyi setiap hari? Seperti yang disampaikan oleh Mr. Ella, nggak ada? Ada. Oh, ternyata tidak ada atau tidak malu untuk mengakui. Ya, tapi saya ucapkan terima kasih untuk Mr. Elangga. Mana angkat tangannya Mr. Elangga? Iya, oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mr. Elangga. Karena apa? Ketika tidak ada orang yang berani untuk mempertanyakan, maka itu akan tidak jelas seumur hidupnya. Jadi beranilah mempertanyakan kenapa sih saya harus nyanyi-nyanyi setiap hari. Jadi mungkin teman-teman yang sebelumnya atau sampai tahun lalu udah pernah mengikuti, mungkin sudah tahu ya alasannya atau mungkin sudah lupa atau tapi saya akan ingatkan kembali kenapa sih kita harus melakukan ini lagi. Karena sebentar lagi kita akan nyanyi sama-sama supaya tidak ada dalam pikiran kita kenapa sih saya harus nyanyi-nyanyi setiap hari gitu ya. Nah, ada satu pernyataan. Ini sebenarnya sudah terjadi sejak saya SMP waktu itu. Ada satu guru saya yang bilang, ini dari kutipan Santo Agustinus ya namanya ya. Jadi guru saya bilang itu orang yang menyanyi dengan sungguh-sungguh sama dengan berdoa 2 kali. Ada yang pernah dengar nggak? Ya, mungkin teman-teman Kristiani sering ya mendengar hal itu. Tapi itu tidak hanya berlaku untuk satu agama tertentu. Ternyata agama-agama yang lain atau kepercayaan yang lain, keyakinan yang lain juga mengakui bahwa ketika kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, apakah itu dalam bentuk mantra, apakah itu dalam bentuk bait-bait, dan lain-lain yang ada iramanya, sebenarnya kita sedang berdoa 2 kali. Itu cara yang paling gampang untuk kita berdoa, teman-teman. Jadi mengapa ada orang yang nyanyi galau-galau terus ya dengan sepenuh hati, itu benar-benar akan kejadian dalam hidupnya. Pernah nggak menyadari itu? Ada penyanyi-penyanyi yang zaman dulu, zaman gelas-gelas kaca. Mungkin kalian nggak tahu ya, tapi itu benar-benaran terjadi. Ada yang bingung dengan alamat palsu, itu juga benar-benaran terjadi. Hati-hati dengan apa yang kita nyanyikan dan hati-hati dengan perasaan yang kita bawa pada saat kita menyanyikan. Tapi teman-teman, ini tidak akan terjadi jika kita menyanyikan lagu galau itu dengan happy, nggak akan terjadi. Karena apa? Karena perasaan kita
Happy. Kenapa? Karena perasaan kita itu ternyata jantung kita ini itu ada getarannya. Semua tubuh kita ini ada getarannya. Dan getaran itulah yang ditangkap oleh alam semesta. Dan hukum alam semesta adalah memantulkan kembali apa yang dipancarkan. Apa yang kita pancarkan dari dalam diri kita melalui jantung dan pikiran kita itu adalah sebuah elektromagnetik yang akan ditangkap oleh semesta. Nah, itu kenapa menyanyi itu adalah doa. Nyanyi dengan sungguh-sungguh itu adalah doa 2 kali. Tadi misalnya sudah sempat bilang, gimana caranya kita supaya bisa jadi jauh lebih baik? Jangan lupa doa. Dan salah satu doa adalah dengan bernyanyi. Ketika kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalian ada perasaan apa? Perhatikan. Ketika kalian menyanyikan lagu Mars Anemon, menitikkan air mata enggak? Rasakan. Dan sama juga ketika kita menyanyikan lagu-lagu Anemon, rasakan juga. Jangan sekedar menyanyikan, karena itu hanya sebuah formalitas, nggak ada gunanya teman-teman. Kita melakukan sesuatu kalau kita nggak ngerti, itu mubazir, nggak ada gunanya. Hanya melakukan sesuai, hanya sebagai sebuah keharusan. Nah, sebentar lagi teman-teman, kita akan menyanyikan lagu yang sudah ditayangkan di depan. Lagu baru berjudul apa? Kita bernama Cahaya. Oke. Kemarin sudah kita bikin dengan effort yang luar biasa ya, dengan Miss Rani, Mr. Novel ya, sebagai videografer dan sutradaranya. Kasih tepuk tangan dong untuk mereka. Luar biasa banget effortnya. Tapi teman-teman, ketika kita nggak ngerti kenapa sih kita harus melakukan itu, maka kita akan menganggap itu sebagai sebuah beban. Dan kenapa kita harus hafal lagu itu? Susah nggak ngafalnya? Enggak. Oh ya, yang ngomong tuh pasti videografer, editor, dan juga sutradaranya. Karena nggak gampang teman-teman, nggak gampang karena kita nggak ngerti artinya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu teman-teman sebelum kita nyanyi, supaya kita bisa menyanyikan dengan lebih khusyuk, lebih menjiwai, kita harus tahu artinya. Setuju? Setuju. Oke, sekarang boleh bantu saya? Boleh. Bait pertama. Mula-mula, oke. Oke. Pertama gimana? Terus menggenggam mimpi yang belum sempat dipercaya. Oke, satu lagi, kedua lagi. Apanya yang tahu bahwa harapan sering lahir dari ruang yang paling sunyi. Kebayang mukanya siapa ya? Oke, ya. Karena kadang-kadang kita tuh ngebayangin mukanya, oh ini yang nyanyi nih kayaknya nih gitu ya. Nah, apa artinya teman-teman? Mula-mula hanya langkah kecil menggenggam mimpi yang belum sempat dipercaya. Tak banyak yang tahu bahwa harapan sering lahir dari ruang yang paling sunyi. Ini menceritakan tentang perjalanan Anemon dulu, waktu pertama kali, tahun 2007. Seringkali mimpi kita sebelum kelihatan, nggak ada yang percaya. Betul nggak? Itu pun yang kita alami dulu teman-teman. Tahun 2007, berapa banyak orang yang meragukan cara baca ajaib? Berapa banyak orang yang berkata bahwa mungkin. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa harapan sering lahir dari ruang yang paling sunyi. Harapan itu sering lahir. Harapan anak-anak Indonesia yang hari ini belajar cara baca ajaib, itu lahir dari sebuah keresahan yang nggak pernah diceritakan ke orang lain. Keresahan pribadi yang tidak pernah diceritakan ke orang lain. Oke, selanjutnya. Satu demi satu. Oke, lanjut. Oke, terus. Kita pun jadi berubah ibadah cerita. Nah, teman-teman sadar nggak? Ketika mimpi itu sudah mulai terlihat, ada banyak orang yang semakin banyak orang yang terlibat. Ada guru, ada franchisee, ada orang tua siswa, banyak. Dengan membawa harapan, keyakinan, dan alasannya masing-masing yang berbeda-beda. Terus kita menerima semua tanpa sadar kita udah menjadi rumah dengan bagi banyak cerita. Ada cerita orang tua yang anaknya awalnya nggak bisa baca, dibully dan lain sebagainya. Bagi banyak cerita.
Seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya, barangkali karena kita paling sempurna, hanya saja kita pilih tetap menyala saat hari-hari meminta menyala. Nah, perjalanan ini dimulai dari ketidaksempurnaan, teman-teman. Tidak menuntut kesempurnaan seseorang untuk bisa memberikan dampak. Hanya saja ya, kekuatan itu terletak pada pilihan saat menghadapi masalah. Kita memilih apa? Tetap menyala. Menyala itu tetap bekerja, tetap ngasih dampak. Anemon terus jalanin misinya meskipun menghadapi tekanan dan perubahan. Saat hari-hari meminta, pasti ada di antara kita yang kadang-kadang menghadapi situasi pekerjaan, bisnis, pengen nyerah aja. Tapi kita memilih untuk tetap menyala. Itu artinya ya. Terus selanjutnya. Oh ya, sekarang rapnya ya. Nggak nyampe ya nadanya. Oke. Kita bernama cahaya, bukan karena tak kena gelap, melainkan karena saling menjaga agar tak adanya yang padam. Nah, artinya cahaya itu adalah memberi identitas kita bersama. Kita nih menjaga apa? Kita ngapain sih? Kita ngapain sih jualan franchise? Kita ngapain sih bikin iklan? Kita ngapain sih bikin sistem? Kita sedang menjaga cahaya. Cahaya apa? Cahaya pengetahuan untuk anak-anak. Ya, bukan karena kita tuh jadi cahaya, bukan berarti kita harus sombong, saya paling terang. Enggak. Bukan karena kita tak pernah gelap. Kita pasti pernah punya masalah, tetapi kita saling menjaga supaya tetap menyala. Terus lanjut. Kita bernama cahaya, menemani mereka yang masih ragu, berbina. Diam-diam kita ikut bertumbuh. Baris yang terakhir ini sebenarnya teman-teman, ini adalah introspeksi diri kita. Kadang-kadang kita itu merasa kita sebagai cahaya, kita memberikan manfaat, kita merasa bahwa kita tuh memberikan manfaat, melayani, bikin mereka sukses. Tapi ada saat kadang-kadang kita tidak mengakui bahwa diam-diam saya tuh juga ikut tumbuh loh. Coba bayangkan kalian baru pertama kali di Anemon. Coba bayangkan, gimana sih kemampuan saya, gimana diri saya. Semakin banyak yang kita bantu teman-teman, semakin tumbuhlah kita. Percaya apa? Percaya banget. Percaya. Karena pertumbuhan kita itu bukan tentang kita menghebatkan diri, tapi bagaimana kita memberikan dampak. Dan secara tidak sengaja, secara diam-diam kita pun ikut bertumbuh. Itu ya, artinya ya. Terus, masih ingat? Ada tawa yang tak kebayang siapa? Oke, ini Mr. Imer banget katanya ya. Ada bisa nanti kemiskinnya. Ada tawa yang tak tercatat, ada lelah yang tak pernah diumumkan. Namun setiap pelukan kecil selalu mengingatkan alasan kita berjalan. Banyak dampak yang tidak diwakili angka. Sama seperti tadi, misalnya cerita. Ada kok orang-orang yang memang tidak direct langsung untuk menghasilkan angka, nggak tercatat banyak dari kita, gitu ya. Tapi dan demikian juga ada lelah yang tidak pernah diumumkan. Setiap pencapaian memiliki pengorbanan yang tidak terlihat. Dari manajemen, dari HOD, dari supervisor, dari tim, semuanya itu berjuang sama-sama. Tapi ujungnya apa? Yang menyadarkan kita apa? Setiap pelukan kecil selalu mengingatkan alasan untuk kita berjalan. Karena ujungnya apapun yang kita lakukan sekarang teman-teman itu adalah ujungnya apa? Untuk siapa? Menyalakan cahaya ini ke anak-anak, menghadirkan kebahagiaan belajar untuk setiap anak Indonesia agar bisa mencapai potensi terbaiknya. Itu ujung dari perjalanan kita. Terus, waktu boleh terus berganti, nama boleh silih berganti, tetapi satu hal tak berubah, cahaya selalu menemukan jalannya pulang.
Kebayang sama siapa? Suami serangga ya yang terakhir gitu ya. Nah, apa artinya teman-teman? Ini tuh nggak tidak selamanya. Dari perjalanan Anda 19 tahun, nama terus berganti, karyawan berganti, franchisee berganti, bahkan nanti kita pun akan tergantikan. Tetapi cahaya selalu menemukan jalannya pulang. Purpose-nya menjadi arah ketika perjalanan ini sudah berganti-ganti dengan nama yang baru, gitu ya. Jika nanti tak ada lagi yang mengingat siapa yang memulai, tidak mengapa, selama masih ada anak yang berani membuka mimpi, berani membaca dunia, berani percaya pada dirinya. Nggak apa-apa, nama boleh berganti, orang-orang boleh berganti, tapi selama masih ada anak yang berani membuka mimpi, yang belajar membaca, disitulah kita tetap hidup. Oke. Nah, dan selanjutnya. Oke. 19 tahun ini teman-teman dirangkum dalam satu lagu yang namanya Kita Bernama Cahaya. Sebentar kita nyanyikan dengan sepenuh hati, resapi maknanya, dan jadikan itu sebagai pemersatu kita untuk mengingatkan kita kembali alasan kenapa kita berjuang di sini bersama. Oke, saya kembalikan Kita Bernama Cahaya. Mula-mula hanyalah kecil, menggenggam mimpi yang belum sempat dipercaya. Tak banyak yang tahu bahwa harapan sering lahir dari ruang yang paling sunyi. Satu demi satu tangan datang, membawa keyakinannya masing-masing. Lalu tanpa terasa kita tumbuh menjadi rumah bagi banyak cerita. Barangkali bukan karena kita paling sempurna, hanya saja kita memilih tetap menyala saat hari-hari meminta menyerah. Kita bernama cahaya, bukan karena tak pernah gelap, melainkan karena saling menjaga. Ada tadanya yang padam. Kita bernama cahaya, menemani langkah yang masih ragu di setiap mata anak yang berbina. Diam-diam kita ikut bertumbuh. Ada tawa yang tak tercatat, ada lelah yang tak pernah diumumkan. Namun setiap pelukan kecil selalu mengingatkan alasan kita berjalan. Waktu boleh terus berganti, nama boleh silih berganti, tetapi satu hal tak berubah, cahaya selalu menemukan jalannya pulang. Jika nanti tak ada lagi yang mengingat siapa yang memulai, tak mengapa selama masih ada anak
maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan Monthly Alignment pada bulan Agustus di hari ini. Semoga momentum ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk memulai bulan baru dengan energi yang lebih positif, tujuan yang lebih terarah, dan kolaborasi yang semakin kuat menuju kemajuan PT Anemon Educipta Investa. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi peserta, serta mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Gak afdol kalau misal kita nggak yel-yel dulu, benar? Oke, siapa kita? Briefing ya, karena sepertinya berbeda-beda tiap divisi nih untuk pengaturan sistem dari yel-yelnya, gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya bilang siapa kita bilangnya tim juara, jujur, unggul, andal, responsif, amanah. Terus dilanjutkan Anemoners. Oke, langsung nyanyi seperti biasa ya. Oke. Siapa kita? Tim juara, jujur, unggul, andal, responsif, amanah. Anemoners. Apa misi kita? Cara berbangsa Indonesia.